Aduh. Perkenalkan, saya Mustika Sari Mafira, saya CGP Angkatan 4 dari Kota Palembang. Saya berasal dari SMP Fatmajaya. Baiklah, kali ini saya akan menampilkan video dari pengimbasan saya modul 1, yakni filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya, kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Zainal, serta guru-guru dan staf yang sudah menghadiri pengimbasan dari saya guru penggerak di modul budaya positif dari guru penggerak Angkatan 4. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mustika Sari Mafira, saya CGP Angkatan 4 dari Kota Palembang. Hari ini saya melakukan pengimbasan untuk modul 1.4 budaya positif di sekolah. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai pengimbasan untuk materi budaya positif di sekolah. Mengenai pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kita mengetahui nilai dan peran dari guru penggerak itu sendiri harus tahu. Yang ketiga, visi. Kami guru penggerak harus mempunyai visi seperti apa yang harus kami lakukan. Yang keempat, baru budaya positif. Jadi dari 1.1, 1.2, 1.3 itu mengakarnya ujung-ujungnya harus ke budaya positif. Budaya positif apa? Nanti kita pelajari. Next. Nah, itu Ki Hajar Dewantara, ya. Menurut Ki Hajar Dewantara ini kami dikasih pengertian lagi. Pendidikan itu apa, seperti apa dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di dalam konteks pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu harus ada 3. Yang pertama, ing ngaso sung tulodo, ing madya manungkaso, dan terakhir tuturunan dodo. Yang sering kita pakai itu kalau di kopi sekolah ya, itu Uri Anda nyanyi. Jadi ing ngaso sung tulodo di depan memberi contoh, ing madya manungkaso, ayo berjalan di samping saya. Yang terakhir tuturi Anda nyanyi sebagai contoh, di belakang memberikan contoh. Jadi berdiri di depan, tengah, dan di belakang, mendorong seperti itu. Jadi slogan ini menurut saya slogan Ki Hajar Dewantara yang dari zaman ke zaman kita pakai di sekolah itu untuk beri Anda. Oke ya. Terus pendidikan haruslah berpihak pada anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan haruslah berpihak pada anak. Anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak terlahir dengan kekuatan kodratnya yang masih samar-samar, dan tugas kita sebagai guru yang menebalkan garis-garis samar tersebut. Ini pengertian dari Ki Hajar Dewantara. Selama ini kita hanya berpikir anak memang kertas kosong, yang gambarnya kita yang akan melukiskan anak itu, kertas putih kosong. Tapi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu kebalikan dari kita, bahwa anak itu sebenarnya kertas kosong yang mereka tuh sebenarnya sudah ada gambarnya, sudah ada karakternya, sudah ada kecerdasannya. Nah, tugas kita guru itulah yang menebalkan garis-garis samar tersebut. Ini galaksi planet ya, planet. Jadi Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan pendidikan adalah perubahan anak kita ibaratnya seperti tata surya, di mana mereka masing-masing mempunyai keunikannya, jenis ukurannya berbeda dan punya fungsinya masing-masing ya. Seperti ini contohnya dari tata surya. Setiap mereka berputar itu semuanya punya fungsi, bentuknya pun berbeda-beda. Nah, kita ibaratkan anak-anak kita seperti itu, karena anak yang satu dengan anak yang lain tidak sama, dan itu kita sudah tahu sebenarnya. Ya, cuma ini lebih dispesifikkan lagi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Nah, terus Ki Hajar Dewantara dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, mereka itu menerapkan namanya merdeka belajar. Merdeka belajar seperti apa, Bu? Jadi nggak usah belajar ya, Bu? Bukan, nah, seperti itu. Merdeka belajar artinya di sini guru harus banyak inovasi belajar. Alhamdulillah sekolah itu sudah menerapkan itu, kayak diskusi, kayak belajar di ruang kelas, di luar kelas boleh. Sudah kita terapkan seperti itu. Belajar sambil bermain, misalnya ada permainan seperti itu, sudah. Dan itu nanti akan ujung-ujungnya ke profil pelajar Pancasila. Sekarang ada kan kurikulum yang terbaru sekarang harus mengarah ke profil pelajar Pancasila. Nanti kurikulum kita berubah seperti itu. Profil pelajar Pancasila itu ada 6, nanti saya jelaskan. 1, 2, tadi 1.1, sekarang 1.2. Itu nilai dan peran guru penggerak. Nilainya sendiri sebenarnya ada 5. Ya, peran guru penggerak dia yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menggerakkan komunitas praktisi, yang ketiga menjadi coach, pelatih ya, kalau bahasa Inggrisnya coach bagi guru lain, yang keempat mendorong kolaborasi antara guru, yang kelima mewujudkan kepemimpinan guru. Jadi peran kami di sini kami harus jalankan 5 orang, 5 poin ini. Ya, coach bagi guru lain, ide-idenya bisa mengcover guru-guru lain ya. Nah, kalau menurut saya, kalau guru biasa memang perlu belajar hal kayak ini. Sepertinya harus perlu belajar. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka bisa lebih dari orang-orang yang sudah punya, kayak saya dan wakil ya, saya sudah wakil, saya tinggal memoles atau sebenarnya sudah ada di diri saya dari dulu penggerak tugas-tugas saya sudah di sini. Lanjut, belum ya? Nah, nilai dari guru penggerak. Nilai dari guru penggerak itu juga ada 5. Yang pertama mandiri. Seorang guru penggerak itu mandiri, artinya itu tidak tergantung pada orang lain. Tidak tergantung maksudnya itu bekerja tanpa instruksi, ada ide seperti itu. Yang kedua, reflektif. Reflektif yaitu melakukan evaluasi kelebihan dan kekurangan diri dalam melakukan umpan balik. Seandainya saya ada kekurangan nih, saya ngomong sama guru ini seperti apa kira-kira terobosan kita. Nanti ada lagi input masuk seperti itu dari guru lain. Yang ketiga, kolaboratif, mampu bekerja sama satu tim. Jangan sendiri, bekerja itu tidak bisa sendiri. Jadi harus bersama-sama. Yang keempat, inovatif. Inovatif itu penuh ide, kreatif, gebrakan. Apa sih yang harus kita lakukan ke depannya untuk memajukan sekolah ini, untuk mencapai visi dari sekolah SMP Fatma Jaya. Yang keempat, berpihak pada murid. Ini kalau kita ngajar di kelas, ya. Berpihak pada murid itu mengutamakan kepentingan murid dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengungkapkan pendapat. Jadi, yang ketiga ini yang modul yang 1.3 visi dari guru penggerak. Visi, kita ini sudah ada visi sekolah ya. Nah, kalau nanti kalau bisa kalau biasanya visi itu tidak bisa diubah kalau tanpa izin kepala sekolah, karena visi dibuat oleh kepala sekolah. Jika next ke depannya Pak Zainal bisa memberikan kesempatan untuk kita, untuk saya khususnya, merubah visi dari sekolah ini, menurut saya dan guru penggerak bisa kita komunikasikan seperti itu Pak. Visi itu bisa berubah atas ACC dari kepala sekolah. Visi ialah gambaran fokus tujuan yang akan dicapai di masa depan, dan visi sangat penting sebagai petunjuk arah bagi kita dalam langkah mencapai tujuan. Jadi visi adalah tujuan yang akan dicapai di masa depan. Pengen apa sih seperti itu sekolah ini, pengen diapakan sekolah ini? Ya, kita sudah ada PMK, berarti lebih ke perubahan karakter pasti yang pertama. Ya, dalam mewujudkan visi ini kita harus menggunakan yang namanya tahapan IA. IA ini artinya insentif IA ya, oke. Dengan menggunakan program Bagja. Ya, inquiry apresiatif. IA adalah inquiry apresiatif dengan metode Bagja. Bagja, apa sih Bagja? B, buat pertanyaan. A, ambil pelajaran. G, gali mimpi. J, jabarkan rencana. A, atur eksekusi. Jadi setiap kali menggunakan program, kami harus menggunakan konsep Bagja. Pertama, buat pertanyaan. Apa sih? Kenapa mesti kan merubah visi sekolah? Oke, seperti ini. Buat pertanyaan, karena ada seperti ini. Ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, langsung dieksekusi. Seperti itu. Harus diselesaikan. Rancangan strategi perubahan inquiry apresiatif atau IA tadi, ya, dikenal sebagai pendekatan
yang mengutamakan perubahan yang kolaboratif dengan berbasis kegiatan. Jadi intinya harus kolaboratif. Musika buat visi nanti saat ke depan di asisten sama kepala sekolah, dan itu harus dibicarakan juga sama guru-guru lain. Tidak bisa secara personal seperti itu. Ya, diapakan sekolah kita. Ya, jadi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, dari nilai, dari bagja atau visi, itu kita menginginkan apa? Merdeka, siswa yang merdeka belajar dengan mewujudkan siswa yang cerdas, berkarakter, sesuai dengan profil belajar Pancasila, sesuai dengan lagunya. Yang suka lagu saya setel pagi-pagi, intinya mewujudkan merdeka belajar dan mewujudkan siswa yang cerdas, berkarakter untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Impian saya di masa depan yaitu profil pelajar Pancasila cerdas, siswa yang sempurna perkembangannya, akal budinya untuk berpikir, mengerti maupun memahami. Berkarakter yang sudah kita jalani ya hampir 5 tahun, itu siswa yang bersikap baik dan terpuji terhadap Tuhan, sesama manusia dan lingkungannya. Berkarakter ya. Nah, ada namanya pemetaan kekuatan yang bisa mensupport saya. Yang pertama saya sendiri, CGP itu saya sendiri. Ini saya buat poster ya, kami buat poster. Yang bisa menguatkan itu saya sendiri, siswa yang mendukung saya, kepala sekolah, ya, EPSEK, guru, kalian semua, terus pengawas, komite atau ortu. Kan di dalam komite pasti ada orang tuanya, ya kan? Kayak Bu Erna. Yang kelima sekolah, terus distrik, dinas pendidikan. Inilah pemetaan kekuatan yang saya simpulkan untuk diri saya sendiri, bahwa inilah nanti akan mendukung program saya ke depannya untuk mewujudkan visi dari guru penggerak. Ini yang terakhir ya, 1/4 itu budaya positif. Kita sudah menjalankan budaya positif di sekolah kita. Yang pertama dari 5S, ya kan, pembersihan, PMK itu sudah. Nah, jadi program saya ke depan hanya saya akan memperkuat dari nilai-nilai PMK itu sendiri. Ya, itu yang akan saya perkuat untuk program guru penggerak saya. Oke, next. Di dalam budaya positif ada 5 posisi kontrol guru yang harus kita ketahui. Yang pertama, penghukum. Guru itu bisa sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, monitor atau pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Jadi guru itu sebenarnya yang kita lakukan selama ini, saya juga baru tahu dan saya belajar bahwa kita ini sebenarnya ada 5 posisi kita yang harus kita lakukan. Yang pertama, menghukum. Selama ini kita kalau ada siswa salah, kita langsung seperti ini ya, awas ya, kamu tahu kan pelajaran saya seperti apa, awas saya tidak mau. Itu ternyata bersifat menghukum ya, penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah, yaitu membuat orang tidak nyaman. Misalnya ada siswa nih yang ngomong, kita ngomong seperti ini, ibu sangat kecewa sama kamu, jadi kita membuat orang itu merasa bersalah, dan itu sebenarnya tidak boleh, dari poin 1, 2, 3, 4 itu tidak boleh. Tapi kita kan namanya di lapangan ya seperti itu, jadi mau tidak suka kita harus mengikuti program seperti ini. Lanjut, yang ketiga, tenang. Posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap mengontrol murid melalui persuasi. Teman, kita mengkondisikan kita dengan siswa itu sebagai teman. Contoh, ayolah bantu ibu, kapan lagi kalau bantu ibu, seperti itu. Itu kita memposisikan diri kita sebagai teman untuk siswa kita. Yang keempat, sebagai pemantau, itu berdasarkan peraturan dan konsekuensinya. Misalnya siswa itu melakukan kesalahan, kita ngomong, oh tuh ada aturan ini seperti apa? Oh sudah tahu peraturannya jam sekian masuknya. Nah, kita membuat siswa kita itu sebagai pemantau. Nah, yang paling dianjurkan itu yang pertama sebagai manajer, di mana guru itu mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, atas perilakunya, dan menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, ya, dengan memperbaiki kesalahan mereka. Contohnya, siswa nih terlambat, kayak kemarin saya ada YouTube yang saya buat, ada 3 kasus. Kasus pertama, kayak saya misalkan Pak Yolani terlambat. Selama ini kalau siswa terlambat, nggak tahu kan jam berapa nih seperti itu. Kalau kita kan seperti itu biasanya. Dan ini harus kita benahi. Saat siswa terlambat, kita tanya apa alasannya kenapa terlambat. Kita tanya alasan dia. Yang kedua, terus dia pasti jawab lah. Pasti dia jawab alasannya karena naik angkot dan lain sebagainya terlambat atau kesiangan. Terus itu kita jangan langsung menghukum, tapi kita kasih tahu apakah ini nanti akan diulangi lagi
Katanya mau tidak mau, oke. Ibu lihat minggu depan atau besok, apakah kalau masih mengulang, kalau bertanggung jawab atas perbuatan yang siap seperti itu. Jadi kan selama ini kalau kita langsung ya, tapi di modul ini saya belajar di guru penggerak bahwa kita harus menjadi seorang manajer untuk siswa-siswa kita. Terus terang, mengetahui kebutuhan dasar dari diri kita, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada 5 juga sama, cinta dan kasih sayang. Manusia butuh namanya cinta dan kasih sayang. Yang kedua, kebutuhan untuk bertahan hidup, pasti dari makan, ya itu kebutuhan dasar kita. Yang ketiga, penguasaan, yaitu kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan yang kita mau. Pasti manusia pengen diakui ya, pengen diakui keberadaannya pasti itu. Yang keempat, kebebasan, yaitu kebutuhan atas pilihan untuk memilih. Jadi kita mempunyai kebebasan untuk memilih jalan hidup kita tuh seperti apa. Yang terakhir, kesenangan, ya pasti manusia ingin senang, pengen bahagia, pengen sehat. Itu tadi dari kebutuhan dasar manusia dari budaya yang positif. Kita kembalikan lagi untuk seorang guru ada 5. Next, nih. Jadi dari program guru penggerak di budaya positif, seorang guru selama ini kita, kalau kita sebagai wali kelas kita ngomong, oke, sudah tahu peraturannya, kita beraturan ya sekolah ini. Ternyata aturan itu, tulisan aturan itu harus diperhalus dengan kalimat keyakinan atau kesepakatan. Jadi saya jelaskan dulu ya. Keyakinan kelas merupakan suatu keyakinan yang akan memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi selama ini, kalau misalnya nih, yang kita wali kelas 7, terus ngomong sama murid-muridnya, anak-anak kelas 7 peraturan seperti ini. Otomatis siswa tadi menjalankannya pasti ada agak berat hati. Oke, yang biasa disiplin santai, tapi anak-anak yang beda, tanda kutip ya, pasti merasa ini namanya beban pasti. Itu maksa saya. Dia merasa itu terpaksa dan beban. Nah, jadi dari program ini, dari pembelajaran ini, kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sudah saya aplikasikan kemarin ya di kelas 9 ke kelas 6. Jadi kita buat di situ keyakinan kelas. Setiap siswa kita kasih kertas apapun lah yang warna-warni boleh biar cantik ya, biar menarik seperti itu. Jadi kita situ wali kelas bilang ke guru mata juga boleh, setiap guru mata punya hak ya, punya hak untuk membuat peraturannya atau keyakinan kelas. Itu siswa boleh bebas mengekspresikan apa yang dalam diri dia, bahwa kelas impian mereka itu seperti apa. Misalnya Bu, jangan kalau ada tugas harus kumpul tepat waktu. Yang kedua pakai baju seragam. Yang ketiga misalnya saling menghormati, tidak saling mengejek. Boleh. Jadi 19 itu kemarin Ibu Sari ya, itu semuanya menuliskan apa yang sudah ada di pikiran mereka, silakan dituangkan terus kita tempelkan. Setelah ditempelkan 19, apa sih ada yang sama ya? Ada yang sama itu kita jadikan satunya tidak boleh bawa HP. Kesepakatannya seperti itu. Budaya positif di sekolah maupun di kelas, kita yang pertama di dalam kelas dulu ya, kita harus menggunakan kesepakatan kelas. Sudah kesepakatan pasti larinya ke keyakinan kelas dan tanggung jawab. Terus kita membudayakan rasa mandiri, menjaga kebersihan. Kita biasanya punya Jumat bersih ya. Sebelum corona kita ada Jumat bersih kan. Terus budaya 5S di depan, senyum salam sapa, ya, sopan. Terus ada budaya antri nih, budaya antri. Kalau misalnya ke WC ya, anak izin ke WC tidak boleh langsung orang 5, harus gantian. Kita sudah ada budaya antri. Menghargai perbedaan, sudah. Sekolah kita sudah menghargai perbedaan. Kita ada 2 agama, ya. Kita tidak terpecah antara agama Buddha dan agama Islam. Kita sudah membudayakan menghargai perbedaan. Disiplin, tepat waktu. Hampir sebagian anak-anak kita 80% itu tepat waktu, 90% tepat waktu saat jam PMK, ya, saat jam masuk sekolah mereka sudah konten termasuk guru-guru masuk. Terus saya juga menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Kemarin agak susah juga sih menyebutkan segitiga restitusi itu seperti apa. Ternyata segitiga restitusi ini membantu murid untuk menjadikan lebih baik, memiliki kehidupan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah melakukan kesalahan. Jadi saat siswa melakukan kesalahan itu tidak merasa itu terbuang seperti itu. Jadi selama ini kan pas biasanya merenung, langsung diam ya. Nah itu kita menggunakan segitiga
restitusi, ya. Segitiga restitusi next. Nah ini segitiga restitusi, ya. Di pelajaran guru penggerak akan menggunakan segitiga restitusi. Itu yang pertama, apa ya? Identitas menanyakan keyakinan kelas. Jadi yang pertama, kalau siswa melakukan kesalahan, yang pertama kita lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Kita tanya, apa sih yang kamu perbuat hari ini apa? Langsung ke menanyakan keyakinan kelas. Kita kembalikan tadi kata saya tadi. Iya bu, ada saya langgar. Terus kita menstabilkan identitas dulu. Oke. Kalau kita sudah melakukan yang namanya di luar konteks dari keyakinan kelas, silakan menstabilkan identitas diri kau sendiri untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Namun tiga restitusi, yang kemarin saya buat 3 skenario. Sebenarnya diminta 2, saya buat 3. Yang pertama skenario si Fayo, siapa ini namanya Samia ya? Samia ini kemarin itu dia itu mengukur tukang sel. Nah, saya membuat segitiga restitusi, ya, segitiga restitusi. Yang tadi yang pertama menanyakan yang namanya menstabilkan identitas, ya, menanyakan kesalahan dia, kembali lagi ke apa tadi, keyakinan kelas. Yang kedua skenario saya itu Viola ini terlambat datang ke sekolah. Bisa dilihat di YouTube-nya, saya pakai YouTube yang memang semuanya harus didokumentasikan melalui YouTube kalau gitu. Terus yang skenario ketiga itu si Aldo tidur dalam kelas. Seperti apa itu kejadian-kejadian kita ya, yang sering terjadi di sekolah-sekolah, atau dia lagi main basket nih, terus tiba-tiba ada perkelahian. Nah, di situ kita harus menggunakan segitiga restitusi, ya. Kita sudah ya yang namanya ekskul ya. Waktu itu kan ekskul yang peminatan anak-anak. Gimana mereka larinya ke drum band, ke musik, ke tari, seperti itu. Dan saya menciptakan budaya positif mengikuti dari nilai dan guru penggerak itu sendiri, menerapkan IA dengan konsep Bagja, terus melakukan visi guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Next. Nah, dari kesimpulan ini, yang pertama dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu hanya budaya positif. Nilai dan gerak, isi guru penggerak lainnya semua ke budaya positif. Dari budaya positif ini akan lari ke namanya ke visi guru penggerak, visi saya. Dan saya akan mengaplikasikannya ke visi seperti ini. Ya, ini maksud dari kesimpulan yang saya bicarakan tadi. Ini sebenarnya saling berkaitan. Next. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tepuk tangan semuanya. Silakan Bapak. Ya, hal positif dalam diri saya yang pertama, misalnya berposisi khususnya tentang identitas. Oke, positif nih. Ini sama dah. Sama. Oke, Oke, next lagi Pak Karno. Hal positif. Bebas Pak. Oke. Hal positif saya supaya kita berolahraga supaya sehat. Oke, sama. Hal positif pada diri saya itu mengajar dengan tepat waktu. Oke. Itu tidak positif. Oke, lanjut ya. Ya, oke. Ayo, Lanjut. Hal positif dalam diri saya suka yang namanya kejujuran. Hal positif dari Ibu Kopi, silakan. Saya selalu membuat orang sekitar saya menjadi yang Nyaman. Hal positif saya selalu mengajak siswa untuk saling menghargai dan saling hormat. Hal positif dalam diri saya bagaimana caranya bisa merangkul semua guru supaya Bersatu. lebih bersatu lagi.
Biru ya beneran ya. Hal positif dalam diri saya adalah saya suka mendengarkan. Ini benar ya. Oke, dengan yang baik. Saya ya. Hal positif dalam diri saya ingin menggerakkan semua stakeholder di sekolah untuk terus bersemangat agar SMP Padma Jaya terus maju. Mau tidak ya? Boleh? Refleksi. Oke, di dalam yang saya dapatkan dalam pembahasan tadi, dalam guru penggerak, Ibu Mustika menggerakkan guru supaya lebih maju lagi dan lebih bisa menata kelas dengan baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhania, guru BK di SMP Padma Jaya Palembang. Menurut kami, hasil pengimbasan yang diberikan oleh Ibu Mustika Sari Mahfira sebagai CGP Angkatan 4 dari Kota Palembang, kami merasa materi yang diimbaskan sangat bermanfaat bagi kami semua, terutama materi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif di sekolah. Kami berharap dengan adanya Bu Mustika sebagai CGP di sekolah kami dapat mengajak kami semua menjadi guru yang lebih aktif lagi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nah itu tadi video pengimbasan dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang sudah saya tampilkan bisa kita realisasikan secara bersama-sama di sekolah sebagai budaya positif kita di sekolah. Guru bergerak, Indonesia maju, guru penggerak.